warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita dari kelompok 9 dengan saya Najwa Sabila dengan nomor absen 24. Dengan saya Devana Munardian, absen 12. Saya Anggun Nurmatasari, absen 4. Dan saya Manhati Sasaka Azara, absen 20. Kita akan membuat briket dari bonggol jagung dan tempurung kelapa. Dan dibarengin dengan lem menggunakan tepung tapioka. Oke, buat bahan-bahannya kita akan tunjukkan di sini. Oke, next kita akan menimbang bahan-bahan yang kita gunakan, termasuk tempurung kelapa dan bonggol jagung. Ini next. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menimbang dari total gramasi semua objek yang akan kita teliti. Jadi di sini sudah ada tempurung kelapa. Kita bakal timbang jadi 1350 gram. Kita tunggu sampai 0 dulu. Lalu kita masukkan tempurung kelapanya hingga 1350 gram. Oke, sudah 1350 gram. Teman-teman, sekarang kita akan menghitung total gramasi dari seluruh objek. Nah, yang sekarang kita hitung adalah gramasi dari bonggol jagung. Karena kita nggak punya wadah yang besar, jadi kita pakai karung sebagai wadahnya ya teman-teman. Kita hitung sampai 0, ini udah 0. Langsung aja ya. Oke, totalnya adalah 30 gram. Jadi kita lebihkan. Total dari seluruh objek kita adalah 1350 gram. Jadi kita lebihkan 30 berarti sekitar 1380. Oke, kita masukin aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah 1380 gram. Jadi kalau kita kurangi dengan gramasi karung tadi sebanyak 30 gram, berarti totalnya adalah 1350 gram. Jadi segini, gede banget. Next, Bonggol jagung tadi yang udah kita takar itu kita masukin ke dalam kaleng jajan. Terus habis itu kita bakal bakar menggunakan kertas. Oke. Nah, setelah udah kebakar seperti ini, kita bakal tutup. Bentar ya guys, ini masih asapnya. Sini. Tunggu sampai hitam. Oke. Kita harus tunggu ini sampai hitam dan asapnya apinya agak berkurang. Karena ini apinya udah hilang yang di atas dan apinya ke bawah, jadi kita bakal tutup ya guys. Dan kita akan tungguin sampai menghitam. Setelah membakar bonggol jagung, sekarang kita akan membakar tempurung kelapa seperti step yang sebelumnya. oke, kita tunggu sampai tempurung kelapanya menjadi hitam ya teman-teman. Kita tunggu tempurung kelapa. Nanti seperti ini kita tutup. Kita proses hidrolisis. Oke baik, setelah kita bakar bonggol jagungnya sampai seperti ini, step selanjutnya kita akan menumbuk bonggol jagung yang sudah setengah menjadi arang ini ke dalam sini. Kita tumbuk menggunakan ulekan ini agar menjadi halus. Tadi hasilnya tempurung kelapa. Jadi pas udah kayak gini langsung kita tumbuk sampai halus. Udah seperti ini, lumayan halus karena ini tempurung kelapa, jadi nggak bisa kayak halus sampai pasir. Ini udah jadi ya guys. Ya, bedanya kalau sama yang Bonggol bonggol jagung itu bisa lebih sampai halus. pasir kayak gini. Ini perbedaan dari tempurung kelapa dan bonggol jagungnya teman-teman. Oke, gitu. Kan setelah bonggol jagung yang tadi menjadi arang sudah ditumbuk seperti ini, kita ayak di tempat yang berbeda. Nah, kita ayak.
hingga menjadi seperti ini. Dia halus, teman-teman. Teman-teman, dari hasil yang kita tadi ini tumbuk, yang tempurung kelapa teksturnya jauh lebih tidak terlalu halus, jadi kasar gini. Nah, terus kalau yang bonggol jagung jadinya sehalus ini, kayak gitu. Maaf ya teman kalau kotor semua. Nah, gini. Terus selanjutnya yang udah kita kasih air, jadi kita harus mencampurkannya dulu biar enggak terlalu menggumpal Iya. nantinya. Ini kan banyak menggumpal soalnya. Kasih air lagi kalau masih kurang. Kayak kira-kira aja teman-teman. Step selanjutnya adalah kita akan merebus aci yang sudah diaduk tadi sama anggun. Jadi kita masukin ke panci. Kita nyalakan dulu kompornya. Terus kita masukin. Ini jangan sampai ada yang sisa. Kayak jadi gini, tapi nanti jadi bening. Iya. Ini cepet kok prosesnya yang aci. Jadi kayak gini nih, udah jadi ya guys, acinya sampai bening. Terus kita langsung lanjut ke step berikutnya. Dan kita langsung pindahin ini ke dalam baskom yang tadi. Ya. Kita bakal proses ruangan ini. Kayak gini ya teman-teman. Sampai jadi aci, kayak gini rasanya. Kayak lengket-lengket. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke step selanjutnya. Oke, step selanjutnya teman-teman, kita masukin tempurung kelapa sebanyak 60 gram. 60 gram. Ini mulai dari 0 ya teman-teman. Nih, masih kayak gini. Sampai dulu kebanyakan. Nah, 60 gini. Nah, terus kita tambah 35 gram bonggol jagung. Nah, 60 ditambah 35 berarti 95. Jadi nanti totalnya 95. Dan perbedaan warnanya kelihatan banget ya teman-teman. Gini ya teman-teman. Terus kita tambahkan 10 gram dari acinya tadi yang kita buat. Nah, gini ya teman-teman. Oke, setelah ini langsung kita aduk aja pakai sendok yang buat kita ambil tadi. Kita aduknya pakai tangan aja teman biar cepat. Oke teman-teman, jadi di sini kita menyampurkan tempurung kelapa dan bonggol jagung bersama-sama. Lalu step selanjutnya kita bakal lanjut di gramasi yang berbeda di masing-masing yang sudah kita tentukan. Oke, gitu. Nah, ini langsung teman-teman, ini udah 0, terus kita masukin 45 gram tempurung kelapa. Nah, pas 45, kita tambahkan ini tambah. Jadi 90. Oke, sudah 90 teman-teman, dan kita tambahkan ini juga acinya sebanyak 10 gram. Ya, kita aduk ya teman-teman. Aduk. Oke baik teman-teman, jadi step selanjutnya yang ketiga, yang tempurung kelapa ini ada 35. Lebih teman-teman, kita kurangin dikit. Nah, lalu yang bonggol jagungnya kita tambahkan hingga 60. Berarti total semua tetap 90. Totalnya kita tambah ini sampai menjadi 95. Ayo. Lalu kita tambahkan acinya. Ukurannya sampai hampir udah habis sih sebenarnya, cuman ini jatuh semua. Nah, kita bakal lanjut ke proses pencetakan. Dan ini adalah objek A. Oke, kalau dicetak gini kita langsung ceplok. Nah, step selanjutnya kita tinggal potong. Oke, jadi ini sudah cetak. Sekarang kita keluarkan dalam cetakan. Nah, ini yang objek B, teman-teman. Jadi perbandingannya Ini selanjutnya adalah kita mencetak objek C. Keluarkan dari Oke, cetakan. kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini yang objek C. Kita taruh sini teman-teman biar nggak Satu, ketukar. 2, 3. Nah, ini yang objek A teman-teman, dan ini yang objek B, lalu ini yang objek C. Nah, ukurannya sama, nanti habis ini kita potong. Teman-teman, dari objek A yang sudah jadi kotak gini, kita potong.
teman-teman hasil potongan dari objek A. Kayak gini ya teman-teman. Oke, Teman-teman, jadi di sini selanjutnya kita potong yang objek B. kita rapikan agar perkotaknya menjadi lebih proporsional. Sekarang kita potong objek yang terakhir, objek C. Setelah itu kita rapi-rapikan seperti yang objek sebelum-sebelumnya. Jadi Bentuknya lebih proporsional. Yes. Nah, ini kalau masih basah masih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau udah kering sudah lumayan enak dilihatnya. teman-teman, setelah kita memotong kecil-kecil ini, kita bakal mengukur dengan ukuran ini. Awalnya masih 0 ya. Lalu kita ukur per kotak ini dapat berapa. Nah, kita dapat 35 gram. Jadi setiap kotak ini kita jadikan 35 gram. Jadi ini sudah hari ketiga, lanjutan dari hari kedua, dan sekarang kita akan jemur briket ini di bawah matahari. Cuman kebetulan hari ini agak mendung, jadi kita jemur sebentar. Gitu. Nah, tapi karena ini sudah agak kering, jadi tidak perlu Terlalu lama. Iya, tidak perlu lama-lama buat ngeringnya. Nah, sekarang kita akan mengangkat briket yang sudah kita jemur tadi. Oke. Nah, kita lihat dulu ini apakah ini sudah ringan. Nah, ternyata ini sudah ringan teman-teman yang objek A. Ini menandakan bahwa kadar airnya sudah habis, sudah tidak ada airnya. Lalu kita coba cek yang B, objek B. Nah, ini ringan banget teman-teman, kadar airnya sudah sedikit, sudah nggak ada. Sama ini yang objek C juga sudah ringan. Nah, kadar airnya semua dari objek A, B, C sudah habis semua teman-teman, sudah kering semua. Nah, jadi malam hari ini kita mau menyalakan masing-masing briket dan kita tes lama nyala serta suhunya apakah sesuai dengan penelitian yang kita tulis atau tidak, seperti itu. Jadi kita mulai dari objek A dulu ya teman-teman. Kita taruh di aluminium foil agar tidak merusak fasilitas. Ini langsung nyala loh teman-teman. Ini udah nyala dan asapnya sedikit sekali. Ini untuk objek A. Oke. Terus kita lanjut ke objek B. Ini sudah nyala ya teman-teman. Kita tunggu. Kita nyalakan stopwatch untuk menentukan. Next teman-teman, kita yang objek C. Oke, sekarang kita tes suhunya ya teman-teman, mulai dari objek A dulu. Oke teman-teman, tadi yang objek A langsung kita ketahui suhunya berapa. Kita tunggu sebentar di sini. Ini kita kasih kipas biar dia kayak kalau misal kita lagi bakar-bakar ya teman-teman. Suhunya ada di 137. Oke, ini cukup, sangat cukup ya teman-teman buat kita gunakan untuk bakar-bakar dan kawan-kawan. Dan ini asapnya, fun fact, gak ada asap di sini teman-teman. Tidak Gak ada asap sama sekali. Dan ini sudah sesuai dengan minyak kita. Cuma ini tinggal kita tunggu berapa lama nyala apinya, kayak gitu. Oke teman-teman, suhunya sekarang akan naik terus. Kita tunggu terus ya teman-teman untuk objek B. Kayak gini. 131, 132. Nah, kurang lebih segitu ya teman-teman. Ukur suhu dari objek C. Ini sudah lumayan sesuai dengan yang kita teliti. Nah, ini sekarang suhunya sudah ada di 131, 132. Kurang lebih segitu ya teman-teman. Bedanya dari objek A tadi seperti itu. Lalu kita tunggu hingga dia tinggal abu aja. Ini semua kita kasih stopwatch sendiri-sendiri. Ini objek A, ini objek B, ini objek C. Kita kasih waktu sendiri-sendiri. Kayak gitu. Nah, untuk sisanya kita simpan
untuk kita bawa pada saat di depan Dewan Penguji nanti. Terima kasih. Bye-bye. Ini teman-teman dan Dewan Bapak Ibu Guru yang menjadi Dewan Penguji. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video Bapak ini. Semoga Bapak Ibu Guru suka dengan apa yang kita lakukan dan doakan kami pada saat di perguruan tinggi nanti ilmu yang kita lakukan hari ini ataupun yang telah Bapak Ibu Guru ajarkan bermanfaat. Amin ya Allah. Doakan kami masuk PTN yang kami inginkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.